Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Dwi Ramadan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman bunga tapak dara dan bunga kenanga ungu. Presentasi ini diajukan untuk ujian kompetensi 2, mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Oke, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama, akan ada penjelasan mengenai morfologi bunga. Yang kedua, penjelasan tentang bunga tapak dara atau Cantharatus roseus. Yang ketiga, penjelasan tentang morfologi bunga tapak dara. Yang keempat, rumus dan diagram bunga tapak dara. Yang kelima, bunga kencana ungu. Yang keenam, membahas morfologi bunga kencana ungu. Dan yang terakhir, membahas rumus dan diagram bunga kencana ungu. Pertama, morfologi bunga. Menurut Suganti dan Yanti tahun 2018, morfologi adalah studi mengenai bentuk, susunan tubuh, dan perkembangan penampilan eksternal tubuh, berbagai organ tumbuhan beserta fungsinya. Jadi morfologi itu mengenai sebuah bentuk. Morfologi tumbuhan tuh morfologi itu cakupannya luas sehingga bisa dikaitkan ke beberapa hal. Contohnya morfologi tentang tumbuhan ini. Jadi pada tumbuhan itu morfologi tumbuhan itu dilakukan untuk memudahkan para peneliti dalam mengklasifikasikan sebuah jenis tumbuhan. Maka dari itu morfologi merupakan salah satu indikator yang paling terbesar dalam perannya. Keanekaragaman tumbuhan yang banyak jenisnya itu dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam pemberian nama spesies, famili, hingga kingdom, atau bisa disebut taksonomi tumbuhan. Karakterisasi morfologi tumbuhan yang bisa diamati itu ada 5. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan terakhir bunga. Yang akan saya bahas di sini yaitu morfologi mengenai morfologi bunga. Di bawah sini ada contoh dari kegiatan saya tentang morfologi bunga. Di dua foto yang tertera ini ada bunga bougainville atau bunga kertas. Yang di atas ada bunga kembang sepatu. Ya, kembang sepatu. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasannya yaitu bunga tapak dara dan bunga kencana ungu. Jadi di sini morfologi bunga itu mengetahui bentuk-bentuk dan struktur yang ada pada dalam bunga agar bisa tujuannya itu memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan ini tumbuhan ini bunga ini masuk ke jenis apa. Yang pertama ada bunga tapak dara atau dengan nama latinnya Cantharanthus roseus. Antara bunga tapak dara itu jenis tanaman hias yang biasanya tumbuh di lingkungan pekarangan perumahan. Jenis tanaman hias ini mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalanan. Dia tuh bentuknya kayak trompet gitu, mahkotanya. Terus juga warnanya cakep untuk dilihat, indah. Dan bunga tapak dara ini katanya bisa menjadi sebuah obat yang berkhasiat. Jadi yang berkhasiat untuk obat itu adalah daun dari bunga ini. Memiliki khasiat untuk menyembuhkan kolesterol, untuk menyembuhkan diare hingga kanker. Tapi cara membuat obat ini itu dilakukan dengan cara rebusan. Jadi daun dari bunga tapak dara ini direbus hingga beberapa menit
dengan 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 6 sampai 15 gram gitu. Pokoknya saya baca. Jadi katanya yang daunnya ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit tersebut. Dan di sini ada klasifikasi bunga tapak dara. Menurut website Plantamor tahun 2024 dapat saya dapat lihat taksonomi dari bunga tapak dara itu dengan kingdom yang sudah pasti Plantae, subkingdom Trachybiota, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnolipsida, subkelas Asteridae, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, dan genusnya Catharanthus dengan spesies Catharanthus roseus. Oke, akan saya lanjutkan ke morfologi dari bunga tapak dara ini. Jadi, jenis bunga ini merupakan bunga tunggal, di mana dia tuh bunga tunggal itu dia tumbuhnya itu sen, ya sendiri, bisa dikatakan sendiri. Jadi dia tuh tidak ramai gitu terlihatnya. Terus juga kalau majemuk itu dia kan seperti jika ada satu batang gini nih seperti ini, kan ada bunganya ada lebih dari satu, lebih dari tiga, bisa tiga, empat, lima, di situ bunga semua. Mungkin kayak satu, ya seperti itu. Terus letak bunga tapak dara ini berada di ketiak daun, dia jadi tumbuhnya tuh ini apa tangkai daun, nah di bawahnya ini, nah dia muncul bunganya di sini, jadi dia dapat dikatakan letaknya berada di ketiak daun. Kelamin bunga ini dikatakan bunga banci atau berkelamin ganda karena bunga tapak dara ini memiliki benang sari dan putih. Jadi dikatakan sebagai bunga banci. Dan simetri bunga ini adalah actinomorph. Jadi simetri bunga itu ada zygomorph sama actinomorph. Kalau actinomorph itu dia bersimetri banyak atau bahasa lainnya itu simetri bintang. Jadi kalau zygomorph itu simetrinya cermin. Kalau cermin berarti dia kayak hadap-hadapan gini, yaitu zygomorph. Nah, sedangkan bunga tapak dara ini banyak sekali simetrinya, jadi dapat saya simpulkan kalau simetri bunga tapak dara ini adalah actinomorph. Lanjut. Nah, di sini ada kelengkapan pada bunga. Jadi kelengkapannya mencakup corolla atau mahkota, kalis atau kelopak, terus androecium atau benang sari, dan gynoecium atau putih. Jadi pertama saya akan ke mahkota. Di sini mahkotanya diketahui dapat kita lihat ada jumlahnya ada 5. Jadi mahkota bunga ini merupakan sebuah pusat perhatian dari semua orang. Pasti kalau melihat bunga tuh melihat ke mahkotanya, yang bisa disimpulkan kalau daya tariknya bunga ini ya corolla, karena warnanya yang menarik, terus bentuknya yang bagus. Nah, jadi corolla inilah yang bisa membuat bunga ini punya sebuah identitas paling mencoloknya. Corolla ini juga berfungsi untuk sebagai tempat perlindungan benang sari dan putik agar aman. Terus selanjutnya ada kelopak. Kelopak ini kalau tadi corolla ini melindungi benang sari dan putik, nah kalau kalix ini dia melindungi si mahkota ini, mahkota bunga. Jadi kalix yang apa? Bunga tapak dara ini ada di sekitar sini di bawah. Jadi dia jauh dari mahkotanya dan berjumlah sebanyak 5.
Jadi kalix ini memang pelindung utamanya si bunga, terutama waktu bunga ini masih kuncup dan belum mekar. Jadi dilindungi sama kelopak ini. Umumnya juga kalix ini atau kelopak ini warnanya tuh hijau, terus ukurannya lebih kecil dan permukaannya lebih kasar dari hiasan bunga yang lain. Lanjut. Nah, di sini ada androecium atau benang sari. Dapat dilihat pada bunga tapak dara di sini, androeciumnya ada sebanyak 4. Namun, mereka ini berlekatan, saling berlekatan. Ketika dibelah, nyata mereka 4 ini ya saling mendempet begini. Nah, di tangannya itu ada putik, itu ginaisium. Hanya terdapat 1 dan dia menumpang. Dapat dilihat, benang sari itu seperti yang kita tahu kalau benang sari merupakan alat kelamin pria pada pada bunga. Kalau putik, alat kelamin perempuan pada bunga. Lanjut kita membahas ke rumus dan diagram. Nah ini, di seperti yang sudah disimpulkan tadi pada morfologinya, kalau bunga tapak dara itu merupakan bunga banci, terus eh, simetri bunganya itu aktinomorf, terus kaliksnya ada 5, corolla, corolla, ya benar, corollanya ada 5, terus benang sarinya ada 4 berlekatan, dan putiknya ada 1 dan menumpang. Nah, jadi rumusnya dapat dilihat seperti ini. Yang pertama ada simbol, simbol dari bunga berkelamin ganda atau bunga banci. Terus yang selanjutnya ada simbol simetri bunga aktinomorf, dan ini K itu kalix, kelopak ada 5, terus corolla atau mahkota ada 5, terus benang sari ada 4 berlekatan dengan tanda kurung ini. Tanda kurung ini maksudnya berlekatan. Terus putik ada 1 dan menumpang. Nah, udah diketahui rumusnya, dapat dibuat diagram bunganya nih. Nah, diagram bunga yang saya cantumkan di sini ada diagram bunga yang saya buat sendiri, jadi tidak berdasarkan teoritis. Jadi di sini saya menggambarkan ada 1 putik yang menumpang tadi, terus dengan benang sari yang berlekatan di sini, jadi totalnya ada 4. Terus dikelilingi oleh 5 kelopak, dan di ujung luarnya, bagian kulit luarnya ada 5 mahkota. Lanjut ke tanaman selanjutnya, kita akan berpindah ke tanaman bunga ke kencana ungu. Nah, bunga kencana ungu atau Roelia tuberosa. Bunga kencana ungu. Bunga ini juga merupakan tanaman hias yang sama seperti bunga tapak dara tadi. Jadi tanaman hias yang berada di daerah pekarangan. Nah, kebetulan saya mendapatkan 2 ini karena mereka bersebelahan, saling tetanggaan, jadi saya mengambil mereka. Jadi bunga kencana ungu itu juga memiliki khasiat obat. Beberapa mengatakan kalau bunga kencana ungu ini memiliki khasiat obat untuk menghilangkan gatal pada beberapa area kulit. Jadi cara menggunakan obat itu dengan kulit bunganya ini ditumbuk hingga halus. Terus kalau udah halus itu, hasil tumpukan itu langsung dioles ke kulit yang ada area gatalnya. Terus ini ada taksonomi bunga kencana ungu dari menurut Wati dan Wahidah tahun 2023. Klasifikasi bunga kencana ungu sudah pasti berkindom lantai dengan divisi Magnoliophyta, kelas Magnolipsida, subkelas Asteridae dengan ordo Scrofulariales,
familinya Acanthaceae, genusnya Roelia, dan dengan spesies Roelia tuberosa. Nah, morfologi bunga kencana ungu. Jenis bunga ini saya katakan sebagai bunga campuran, karena saya masih sukar untuk menentukan kalau ini bunga tunggal atau bunga majemuk. Dan juga dari beberapa literatur yang saya baca, ada beberapa yang mengatakan kalau bunga kencana ungu ini merupakan bunga tunggal, dan ada beberapa tulisan juga mengatakan kalau bunga kencana ungu ini merupakan bunga majemuk. Dan di situ saya semakin bingung. Akhirnya saya menentukan kalau bunga kencana ungu ini merupakan bunga campuran. Dan letak bunga ini terlihat berada di ujung batang. Jadi di ujung batang ini tumbuhlah bunga kencana ungu. Terus kelamin bunga ini juga merupakan bunga banci yang sama seperti bunga tapak dara karena memiliki sebuah putik dan benang sari. Simetri bunga ini sudah pasti juga actinomorph karena simetrinya yang banyak. Terus saya akan lanjut ke kelengkapan bunganya. Corolla atau mahkota bunga berjumlah 5, tapi berbeda dengan tapak dara, yaitu corolla di sini berlekatan, yaitu saling berdempet atau menempel seperti ini. Kalau tadi tapak dara kan dia menjaga jarak. Jadi corolla pada kencana ungu ini berlekatan dan berjumlah sebanyak 5. Untuk kaliks atau kelopak, dia sama kayak tapak dara di bawah. Dan ini berjumlah sebanyak 4. Dapat dilihat di sini, letaknya di sini. Dan lanjut ke benang sari dan putiknya. Nah, ini lebih detailnya setelah dipotong bagian tengahnya. Nah, dapat terlihat di sini ada androisium atau benang sari. Di sini totalnya ada 4. Dan korolanya yang ungu ini, mahkotanya. Dan putiknya berada tepat di tengah. Jadi tapi di sini waktu saya lihat itu, waktu saya ngambil itu, dia kecabut gitu. Jadi si putiknya ini ngikut sama kelopak. Jadi dia bisa. Nah, ini kelopak ini yang ini. Ada 4. Lanjut untuk rumus dan diagram bunga kencana ungu. Oke, karena tadi sudah diketahui bahwa bunga kencana ungu berkelamin ganda atau bunga banci, dan simetrinya aktinomorf, terus kelopaknya ada 4, mahkotanya ada 5, berlekatan, terus benang sarinya ada 4, dan putiknya 1 menumpang. Oh iya, putiknya tadi menumpang, sama seperti tapak dara. Jadi dapat bisa dibikin rumusnya dengan simbol bunga berkelamin ganda, terus simbol aktinomorf, dan keempat C dalam kurung 5, A4, G1 dengan garis bawah, yaitu menumpang. Nah, setelah rumusnya diketahui, juga bisa langsung dibuat diagram bunganya. Diagram bunganya ini juga mohon maaf jika gambarnya kurang bagus, karena kemampuan tahu saya hanya baru sampai di sini. Jadi diagram bunga yang saya buat di sini, yang di tengah sudah pasti putik, 1 yang menumpang, terus dikelilingi oleh 4 benang sari, terus dikelilingi lagi oleh 5 kelopak, dan bagian terluarnya ada mahkota atau corolla sebanyak 5 buah yang berlekatan. Sudah selesai. Nah, ini studi literatur yang beberapa saya baca sebagai referensi. Nah, baik, sudah sampai di ujung presentasi. Semoga penjelasan tentang morfologi bunga tapak dara dan kencana ungu ini memberikan manfaat ilmu yang untuk kita semua, amin. Dan mohon maaf bila beberapa
salah kata dalam penyebutan atau pengklasifikasian atau tadi perhitungan beberapa kelengkapan bunga dan morfologi lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga melakukannya dengan kemampuan saya yang terbatas. Kalau ada yang salah boleh beritahu di kolom komentar di menit berapa atau di menit keberapa dan kesalahannya apa agar bisa menjadi bahan evaluasi saya di penjelasan presentasi berikutnya. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang kita belajar dan ketahui pada video hari ini dapat bermanfaat di suatu saat. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.